Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukurulillah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita ikrarkan syukur bilisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, pada kesempatan pagi hari ini yang sangat cerah ini, kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu pada majelis Taman Surga. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu 3 tinjuan ilmiah keajaiban sholawat ATM terisi uang sendiri. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang super menarik pada pagi hari ini, silakan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang ingin mendapatkan notifikasi setiap kali ada video terbaru kami, silahkan bisa subscribe channel YouTube Taman Surga sekarang. Lalu, nyalakan atau tekan tombol lonceng di sebelah kanan dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, insya Allah juga bisa membantu dan memotivasi channel YouTube Taman Surga, sehingga bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda. Amin Allahumma amin. Kepada yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, semuanya kami doakan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua masalahnya, kemudian diselesaikan semua beban pikirannya, dan juga beban lahir batinnya. Serta mudah-mudahan dijaga dari virus corona sekeluarga, dan juga semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. ATM terisi uang sendiri berkat sholawat. Ini merupakan keajaiban sholawat yang dialami oleh beberapa orang. Sekarang kita akan meninjau hal ini melalui 3 sisi tinjauan ilmiah dari keajaiban sholawat ATM terisi uang sendiri. Baik, yang pertama tinjauan kita adalah tinjauan yang pertama dari segi iman, kemudian yang kedua adalah segi ketakwaan, dan yang ketiga adalah tinjauan dari sisi tawakal. Kita mulai dari yang pertama. Seseorang yang beriman berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, lengkap dengan semua hal yang melekat kepadanya. Jadi orang yang beriman pasti akan mengatakan, biidznillah, dengan izin Allah, maka ATM terisi uang sendiri itu sangat bisa dan sangat mungkin terjadi. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, maka mereka langsung meremehkan dan mengatakan, tidak mungkin ATM kok bisa terisi sendiri. Nah, dari yang pertama dulu, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang menciptakan Allah, bumi, semesta alam ini juga yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum dunia dan langit ini diciptakan. Termasuk di dalamnya takdir-takdir yang kita jalani hari ini sudah kering tinta dalam menuliskannya. Nah, orang yang beriman, orang yang mempercayai akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan mungkin karena ATM terisi sendiri jika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal ini menjadi sangat mungkin sekali. Namun,
Di dalam prosesnya ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi ketika seseorang ini bisa mendapatkan ATM-nya terisi sendiri. Yakni prasyarat yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah bertakwa atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dapat transferan dari Allah ini adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an pada surat At-Talaq atau surat ke-65 yang ada di dalam Al-Qur'an ayat 2 dan 3. Mari kita lihat dan kita tengok surat At-Talaq ayat 2 dan 3 ini. Jadi surat At-Talaq ini adalah surat yang terdiri dari 12 ayat dan kita akan melihat pada ayat kedua dan ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, di sini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq pada ayat kedua dan ketiga sudah menyampaikan dengan jelas, sudah berfirman dengan sangat jelas sekali, bahwa yang pertama pada ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Orang yang bertakwa akan diselesaikan semua masalahnya. Orang yang bertakwa hutangnya akan dilunasi. Orang yang bertakwa urusan keluarganya akan dibereskan. Orang yang bertakwa maka semuanya akan diselesaikan. Kemudian ayat yang ketiga berikutnya adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jadi ATM terisi sendiri. Jika kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat mungkin sekali. Karena di sini Allah sendiri yang berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Termasuk ATM tiba-tiba terisi sendiri itu juga tidak disangka-sangka. Disambung lagi berikutnya Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi semua kebutuhannya, semua keperluannya akan dicukupi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman pasti akan percaya dan yakin dengan kekuatannya Allah. Namun tataran iman itu ada 3. Yang pertama, imannya masih lemah atau tipis. Yang kedua, imannya sedang. Dan yang ketiga adalah imannya yang tebal. Nah, orang-orang yang beriman yang sangat tebal inilah yang termasuk ke dalam golongannya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mendapatkan derajat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertakwa ini ya menjalankan perintah Allah, ya menjauhi larangan Allah. Bukan hanya satu perintah, tapi semua perintah dijalankan. Bukan hanya menjauhi satu larangan, tetapi juga larangan semuanya dijauhkan. Termasuk ukuran iman ini bukan dinilai dengan ketika seorang berkata, saya beriman kepada Allah, saya bertakwa kepada Allah. Bukan hanya di lisan, tetapi dibuktikan dalam amal perbuatan. Orang yang bertakwa ini pasti dia memiliki banyak amalan. Karena semboyannya tadi orang yang bertakwa, yang pertama menjalankan perintah Allah. Berarti dia melaksanakan sholat, dia puasa, dia membayar zakat,
dia sedekah, dia infak, dan juga berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran, melakukan sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagainya. Dan orang-orang yang muttaqin ini juga menjauhkan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian orang-orang yang bertawakal ini, orang-orang yang bertakwa ini biasanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal sendiri artinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat mungkin seseorang tadi mendapatkan transferan sendiri dari ATM-nya sehingga terisi sendiri. Kalaupun tidak demikian, dengan cara-cara yang lain di sekitar kita, kita seringkali melihat ada banyak orang yang tidak pernah bekerja, pekerjaannya setiap hari hanya berzikir, hanya sholat, hanya mengajar ngaji kepada santri-santrinya, tetapi semua kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sarjana mungkin belum tentu memiliki pekerjaan yang penghasilannya banyak, belum tentu juga memiliki mobil dan rumah yang bagus, tetapi seorang yang dekat kepada Allah, dia tidak pernah bekerja, tetapi dia bisa memiliki rumah yang megah, memiliki mobil yang bagus. Dan ini sangat banyak kita jumpai di sekitar kita. Bahkan, saya itu punya tetangga. Tetangga saya itu pekerjaannya tidak pernah, bekerja ke pasar juga tidak pernah, mencanggul di sawah juga tidak pernah, berdagang juga tidak pernah, murni setiap hari hanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian dia menjadi orang yang paling bermanfaat bagi umat manusia dengan caranya. Karena dia bisa mempelajari ilmu agama, maka dia mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada para santri-santrinya. Namun luar biasa sekali, alhamdulillahirabbil alamin, rumahnya juga bagus, mobilnya juga bagus, dan itu semua datangnya bukan karena datang sendiri, bukan karena meminta, tetapi orang lain yang datang dan memberi sebagai perpanjangan dari tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kunci kita supaya kita bisa hidup sukses di dunia dan di akhirat ini, yang pertama adalah iman. Iman meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan dialah yang mengatur segala-galanya yang ada di semesta alam ini, termasuk kita. Kemudian yang kedua, jadilah orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa akan diberikan rezeki yang min haitsu la yahtasib. Di dunia sudah dimuliakan, di akhirat juga akan lebih dimuliakan lagi. Amin, Allahumma amin. Dan yang terakhir, resep dari kami hari ini adalah tawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah tidak menginginkan dunia, orang yang tujuan hidupnya bukan dunia lagi, tetapi yang menjadi tujuannya adalah akhirat, maka di saat inilah dunia akan tertunduk-tunduk kepada orang tersebut. Namun sebaliknya, ada orang yang mengejar-ngejar dunia, seperti halnya dia sedang mengejar kupu-kupu. Semakin dikejar, kupu-kupu semakin lari. Semakin dikejar, urusan dunia akan semakin pergi dan tidak mau atau mempermainkan kita. Baik, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini cukup sekian. Saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekhilafan, itu murni dari kesalahan saya pribadi. Namun jika ada sesuatu yang baik, yang bermanfaat, maka itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video ini sampai selesai. Tolong bantu like, komen, dan share kepada sanak keluarga yang membutuhkan. Barangkali ada yang sedang menanti-nanti video ini. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah dan sedekah bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya.